Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Nikolisa dengan NIM 208 dari Blok 19. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menganalisis stereografis kekar dengan menggunakan aplikasi DIPS atau software DIPS. Jadi yang pertama, kita buka aplikasi DIPS-nya, lalu kita buka file, kita klik file dan kita klik new. Setelah itu, untuk formatnya kita ganti dengan cara mengklik project settings, lalu global orientation formatnya kita ganti dengan stripe right div. Setelah itu, kita pindahkan data SJ1 dengan SJ2-nya ke bagian ini, aplikasi DIPS-nya. Setelah itu, untuk menunjukkan suatu kontur dari data ini, kita klik bagian kontur preset. Lalu setelah itu kita plot SJ1 dengan SJ2-nya dengan cara mengarahkan kursornya ini ke titik paling tertinggi dari si konturnya. Nah, untuk yang ini, karena strike dip-nya itu sekitar 107 satuan, jadi itu merupakan dari SJ1. Jadi kita beri nama dengan SJ1. Lalu untuk file dan ID-nya kita uncheck saja. Lalu oke. Selanjutnya kita tentukan si SJ2-nya. Sudah. SJ1 dan SJ2 sudah ditentukan, lalu kita akan menentukan bidang bantunya. Untuk menentukan bidang bantunya itu dengan cara masih sama dengan menggunakan add user plane. Lalu kita arahkan si kursornya itu di antara perpotongan SJ1 dengan SJ2. Sudah. Dan juga agar kita tidak bingung, kita kasih warna berbeda pada tiap garisnya ya, agar lebih mudah. Dan juga untuk itu kita mengencetkan konturnya terlebih dahulu. Sudah, ganti warnanya. Nah, setelah menentukan bidang bantu, kita akan menentukan dari si sigma 2-nya terlebih dahulu saja. Jadi untuk menentukan sigma 2 itu kita menentukannya dari perpotongan SJ1 dengan SJ2, yaitu yang pertama kita klik bagian add trend line, lalu kita posisikan di perpotongan SJ1 dengan SJ2-nya. Seperti ini. Oke, lalu kita beri nama dengan add text itu SJ2. Oke, lalu kita ubah warnanya. Lalu setelah itu kita menentukan dari si sigma satunya dengan cara mencari nilai tengah dari sudut yang paling lancip dari SJ1 dan SJ2. Di sini sudut yang paling lancipnya itu yang ini ya. Jadi caranya arahkan kursornya ke dari SJ1 ini, arahkan kursor ke SJ1, lalu kita baca strike-nya itu 171. Sedangkan untuk SJ2-nya itu kita 215. Jadi caranya itu untuk mencari titik tengahnya dari sudut tersebut itu 215 ditambah dengan 100 tadi 171 171 dibagi 2. Nah, jadi 193. Lalu kita add trend line. Lalu kita setting dengan si hasilnya tadi. Nah, di sini sudah dapat untuk sigma satunya. Lalu kita beri nama. Dan jangan lupa untuk dikasih warna yang berbeda. Sudah, lalu setelah itu kita menentukan sigma 3-nya. Sigma 3 itu dengan cara, di sigma itu kan merupakan 90 derajat dari si sigma satunya. Jadi caranya itu, kan tadi sigma satunya kita mendapatkan 193. Jadi caranya itu 193 itu ditambah dengan 90. Mendapatkan 283. Kita add trend line. Lalu 283. Oke. Lalu kita kasih nama ini sigma 3.
dan jangan lupa untuk dibedakan warnanya juga. Nah, lalu setelah itu kita menentukan dari si extension join-nya. Caranya yaitu titik temu si bidang bantu dengan si sigma 1. Titik temu bidang bantu dengan sigma 1 itu kan di sini. Jadi kita memakai add user plane dan kita letakkan di perpotongan si bidang bantu dengan sigma satunya. Sudah, lalu kita beri nama extension join. Lalu setelah itu kita menentukan dari release join-nya dengan cara si titik temu antara sigma 3 dengan bidang bantu. Sigma 3 dan bidang bantu itu di sini ya. Tapi kita juga harus memastikan si release join itu mengenai SJ1 dengan si SJ2-nya. Di sini. Sudah, kita sudah mendapatkan extension join dengan release join-nya. Lalu setelah itu oke, sudah didapatkan. Lalu setelah itu di sini kita bisa mendapatkan informasi dari si strike tip dari bidang strike tip dari si extension join, release join, SJ1 dan SJ2. Dan lalu setelah itu kita kita catat tiap strike tip atau flange dari tiap relation extension join atau sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 nya. Jadi yang pertama itu kita tentukan extension join nya itu dia strike dip nya itu 357 dengan 6. Berarti di sini kita caranya dengan add text, lalu kita tulis tadi strike dip nya 357 dengan 6. 357 dengan 6. Sudah. Untuk si release join-nya itu untuk menentukannya itu dengan cara kita mengarahkan kursornya di garisnya itu. Di sini dia strike dip 343 dengan dipnya 42. 343 42. Sudah, lalu kita menentukan arah umum dari SC1 dan SC2 nya, yaitu caranya dengan menggunakan kita yang di bagian sini itu kita ubah, tadi kan strike tip kita ubah jadi trend launch, jadi kita baca dengan mengarahkan kursor SC1 dengan SC2 itu. Di sini dia untuk SC1 itu mendapatkan kita mengarahkan SC1 itu mendapatkan 81, SC1 8137. Untuk SC2 nya juga sama, mendapatkan 125 dengan 36.
Lalu setelah itu kita membaca sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Caranya yaitu dengan mengarahkan kursor di antara titik potong sigma 1 dengan bidang bantunya. Di sini kan titik potongnya di sini, jadi kita letakkan di titik potongnya. Jadi kita baca dari itu mendapatkan 13 dan 1. Terus setelah itu kita baca untuk sigma 2 nya juga sama, titik temu antara sigma 2 dengan bidang bantu itu di sini. Kita mendapatkan 99 dengan 38. Untuk sigma 3 nya juga sama, itu antara titik temu bidang bantu dengan sigma 3 nya. Kita mendapatkan 102 dengan 39. Berapa tadi? 103 dengan 39. Nah, baiklah. Sini juga kita sudah mendapatkan extension join, radius join, dan arah umum dari si kekar 1 dan kekar 2 nya, dan juga sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 nya. Dan juga kita di sini mendapatkan informasi strike dip dari si extension join dan radius join tersebut. Ya, jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.